Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Dwi Putri dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat suatu video menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian internasional sehingga bisa menjadi hukum nasional dalam mata kuliah hukum perjanjian internasional. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan perjanjian internasional sehingga bisa menjadi hukum nasional. Mekanisme pembuatan hukum perjanjian internasional sehingga dapat diadopsi menjadi hukum nasional melibatkan beberapa tahapan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Adapun langkah-langkah yang dilibatkan mengenai sehingga perjanjian internasional bisa diadopsi menjadi hukum nasional. Yang pertama yaitu negosiasi. Nah, negosiasi ini yaitu di mana negara-negara yang melibatkan dalam perjanjian internasional melalui proses dan negosiasi. Nah, proses ini melibatkan perundingan antara negara-negara pihak yang ingin mencapai kesepakatan mengenai isi dari perjanjian internasional tersebut. Nah, yang kedua yaitu penandatanganan atau biasa disebut signing. Nah, penandatanganan ini setelah menegosiasi selesai, perjanjian internasional juga ditandatangani oleh perwakilan resmi negara-negara penandatangan. Nah, penandatangan ini biasanya menandatangankan bahwa negara setuju dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan, akan tetapi belum mengikat secara hukum. Nah, yang kedua yaitu ratifikasi. Ratifikasi ini juga agar perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Negara harus meratifikasinya. Di Indonesia, mekanisme ratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ratifikasi adalah proses persetujuan internal di tingkat nasional. Nah, biasanya melalui undang-undang atau proses keputusan presiden. Proses ini memastikan bahwa perjanjian internasional telah disetujui oleh lembaga-lembaga legislatif atau biasa disebut DPR dan diakui oleh negara. Yang keempat yaitu pengesahan atau biasa disebut enactment. Nah, setelah diratifikasi, perjanjian internasional juga tersebut harus disahkan dalam bentuk nasional. Nah, di Indonesia ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan demikian, menjadi perjanjian internasional juga tersebut menjadi bagian dari hukum nasional yang dapat diberlakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, adapun mekanisme pembuatan perjanjian internasional sehingga dapat diadopsikan menjadi hukum nasional yaitu yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua penandatangan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi mengenai menandatangani oleh perwakilan resmi negara-negara tersebut. Nah, yang kedua itu ratifikasi. Nah, yang keempat yaitu pengesahan. Adapun undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh
pemerintah itu sendiri. Nah, perjanjian internasional biasanya juga biasa disebut juga sebagian menjadi hukum nasional dan dapat diberlakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, yang kelima yaitu implementasi. Setelah adanya perjanjian internasional tersebut diadopsikan ke dalam hukum nasional. Nah, negara wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan cara mencakup dan menerapkan perjanjian tersebut dalam praktik hukum dan kebijakan yang telah diprosedurkan oleh nasional. Nah, setelah pengesahan yaitu adanya implementasi. Nah, yang keenam yaitu monitoring dan penegakan. Nah, di mana negara bertanggung jawab untuk memonitor atau melaksanakan perjanjian internasional yang telah diadopsi dan memastikan bahwa keputusan yang diberikan saksi itu terjadi oleh pelanggaran tersebut. Nah, adapun 6 tahapan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian internasional sehingga bisa menjadi hukum nasional, yaitu ada 6 tahapan bagaimana pembuatan perjanjian tersebut. Yang pertama yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama negosiasi, penandatangan, meratifikasi, dan pengesahan. Yang kelima implementasi, dan yang keenam yaitu monitoring atau penegakan. Nah, itulah mekanisme atau tahapan beberapa mengapa perjanjian internasional bisa menjadi hukum nasional. Mungkin singkat saja video dan materi mengenai pembahasan dari saya mengenai bagaimana mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian video dari saya, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.